Terdakwa kasus pencabulan terhadap sejumlah anak di bawah umur Sony Sandra yang merupakan pengusaha kontraktor ternama di Kediri ini kembali harus menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Kota Kediri. Dalam sidang kali ini, Sony Sandra diberikan kesempatan oleh majelis hakim untuk membacakan duplik atau jawaban atas replik dari jaksa penuntut umum yang menjeratnya dengan pasal 81 dan 82 Undang-Undang Perlindungan Anak. Sidang berlangsung secara tertutup di ruang Cakra dengan dipimpin langsung oleh Ketua Majelis Hakim Purnomo Amin. Sementara, terdakwa didampingi 3 orang penasihat hukumnya yang ikut membacakan materi duplik. Di antara isi materi tersebut, terdakwa menyatakan tidak pernah melakukan kekerasan maupun bujuk rayu kepada korban sebagaimana tuduhan telah menyetubuhi anak di bawah umur. Terdakwa juga menyerahkan sejumlah surat pernyataan dari para korban yang mengaku tidak mengenal maupun berhubungan dengan Sony Sandra, melainkan dengan seseorang bernama Koko yang kemudian dalam pemeriksaan di kepolisian, Koko berubah menjadi Sony Sandra. Dalam sidang kali ini diawasi langsung oleh Pusat Studi Kebijakan Publik Puskepi dari Jakarta. Karena kasus ini jauh lebih besar dari kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Yuyun dan memecahkan rekor dunia karena jumlah korban yang teridentifikasi mencapai 56 orang. Pihaknya meminta agar negara segera turun tangan dan kasus ini tidak meluas dan terdakwa dapat dijatuhi hukuman mati atau paling ringan seumur hidup. Itu tentu kita berbicara tentang fakta, ya, berbicara tentang fakta. Lalu kemudian yang kedua kita bicara tentang norma hukum. Saudara Sony mengatakan kan tidak pernah berbuat dengan itu, bahkan tidak kenal dengan mereka. Nah, kalau saudara Sony mengingkari itu, maka jaksa lah yang harus membuktikan itu, gitu. Tetapi kemudian tidak ada seorang pun, katakanlah dari hotel atau siapapun, tidak ada yang pernah menyaksikan bahwa mereka itu misalnya masuk ke kamar berdua, nggak ada. Tetapi justru yang ada adalah bahwa mobil saudara Sony itu seringkali masuk ke hotel itu yang diketahui oleh security dan maupun petugas-petugas yang lain. Nah, memang mobil itu memang sering dipakai oleh saudara Sony. Nah, lalu kemudian kalau sama dengan ada saudara Sony ke sana, kalau kita masuk check-in di hotel, kan kita akan menyerahkan identitas Mas, berupa KTP, kemudian fotokopi kan Mas. Selama persidangan berlangsung tidak pernah ada bukti itu. Sebetulnya kasus yang sangat besar, ya. Saya berani mengatakan bahwa kasus ini kasus yang memecahkan rekor dunia mungkin, ya, dengan jumlah korban yang teridentifikasi, ya, orang sudah mencapai 56 orang, ya. Itu korban yang paling terbesar di dunia, kasus pencabulan anak. Tapi kalau saya lebih senang mengatakan bahwa sebagai kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Ini jadi artinya dalam hal ini negara harus turun tangan, bukan lagi cuma pemerintah, negara yang harus turun tangan. Dan ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Artinya presiden harus punya perhatian yang sangat luar biasa, ya. Mahkamah Agung dan para penegak hukum maupun para masyarakat harus punya perhatian yang luar biasa agar kasus ini jangan meluas, jangan sampai menular dan akhirnya masalah perkosaan dianggap hal yang biasa di negeri ini. Sebelumnya, terdakwa Sony Sandra kasus pencabulan terhadap sejumlah anak di bawah umur diadili dalam 2 pengadilan di kota dan di Kabupaten Kediri. Dan terdakwa dituntut 13 tahun penjara dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kota Kediri dan 14 tahun penjara di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Dari Kediri, Canda Adi Surya, Tim Liputan Bayu TV melaporkan.